Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dewi Hasana SPD dari SMA Negeri 1 Sebrida, CGP Angkatan 10 Indragiri Hulu, Riau. Dengan fasilitator dan pengajar praktek Ibu Yuzelma dan Ibu Linda Yastuti. Demonstrasi kontekstual modul 1.2 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, di mana guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Sebab setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Sebelum menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar peserta didik. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Biasanya dilakukan melalui pendekatan kepada peserta didik, berupa wawancara, observasi, ataupun survei menggunakan angket. Menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Konten yaitu apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid, ataupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami ataupun memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk yaitu hasil dari pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik. Kebutuhan belajar siswa. Pada kelas yang saya ampu, saya memetakan kebutuhan belajar peserta didik melalui observasi dan metode angket berupa penilaian diri untuk mengidentifikasi minat dan profil kebutuhan belajar peserta didik selama ini. Untuk kesiapan belajar peserta didik dapat dilihat dari hasil belajar materi prasyarat. Melalui hasil observasi dan metode angket, saya dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, tingkat sedang, tinggi, dan rendah. Sedangkan untuk minat dan gaya belajar peserta didik dapat dilihat dari apakah visual, auditori, atau kinestetik. Strategi diferensiasi. Setelah memetakan kebutuhan belajar peserta didik, langkah selanjutnya menentukan strategi diferensiasi. Adanya keragaman kebutuhan belajar peserta didik, saya mencoba menerapkan ketiga strategi diferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Berikut adalah RPP berdiferensiasi yang saya buat.
Sekian dan terima kasih.